Saya percaya pagi hari ini kita masih dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, pagi ini ada pesan Tuhan. Mungkin kita pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara yang lagi tidur kita mimpi sesuatu, pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara? Pernah bermimpi semuanya? Yang di rumah juga pasti pernah bermimpi kan? Nah, hari ini tema adalah mimpi jadi nyata Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa dan menyiapkan Tuhan apa yang harus disampaikan, saya keinget bahwa setiap mimpi, bahwa setiap apa yang mungkin kita pernah impikan, harapan itu adalah sebuah tujuan, adalah sebuah posisi di mana kita harus mewujudkan mimpi itu. Pasti semuanya ketika dia bermimpi yang baik, pasti dalam hati bergumam, harus jadi nih mimpi ini. Misalnya saya bermimpi jadi kurus dengan tiba-tiba saya bergumam, harus jadi nih. Ya nggak perlu sepedaan, nggak perlu fitness, tapi langsung jadi kurus. Itu mimpi. Itu boleh-boleh saja saudara. Mungkin ada lagi yang mimpi diberkatin dengan sangat luar biasa, berkelimpahan. Wah gimana caranya? Atau mungkin saya percaya mimpi ini akan jadi nyata. Kita semua pasti pernah bermimpi Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah mimpi-mimpi itu sejalan dan serama dengan mimpi Tuhan atas hidup setiap kita? Tadi saya katakan mimpi atau impian adalah sebuah tujuan dan harapan yang harus dicapai. Pasti semua orang bermimpi pengen A, B, C, D yang terbaik. Nggak ada satupun di dunia ini yang ngomong saya bermimpi mau hidup kekurangan atau apapun itu yang mungkin nggak baik, pasti nggak ada. Setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan bermimpi, berharap, punya impian lebih baik dari sebelumnya. Berawal dari mimpi, mungkin kadang ada orang, itu mah bunga tidur. Nggak mungkin lah, itu cuma kamu lagi mikirin sesuatu terus kamu tidur akhirnya kebayang-bayang. Setiap kali saya mimpi dan saya cerita sama keluarga saya atau sama teman saya, pasti ada yang bicara seperti itu mah bunga tidur, nggak mungkin. Itu mah cuma kamu lagi kepikiran aja, nggak mungkin. Tapi saya belajar Bapak Ibu Saudara, setiap apapun mimpi, apapun yang impian yang saya punya, saya belajar untuk bawa itu di hadapan Tuhan. Jadi saya katakan apakah mimpi kita sejalan dan seirama dengan mimpi Tuhan atas hidup setiap kita. Kita akan sama-sama buka dari Amsal 16 pasal yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Amsal 16 pasal yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Terkadang kita bermimpi mau jadi ini, mau jadi itu, pengen mengalami ini, pengen nikmatin ini, pengen punya ini, A, B, C, D, sampai Z. Itu pikiran kita, itu jalan kita, itu langkah kita Bapak Ibu Saudara. Bombo mau jadi mungkin orang paling kaya di dunia yang tabungannya no limit, ya kan? Bombo mau punya mobil yang sangat banyak yang orang lain gak punya. Itu masih dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara, masih dalam langkah kita. Tapi dikatakan tetapi Tuhanlah yang menentukan jalan dan langkahnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tadi saya katakan saya belajar ketika mungkin saya mendapatkan mimpi, saya mungkin punya impian, saya belajar untuk membawa itu ke Tuhan. Tuhan, apakah ini mimpi yang daripadamu dan akan jadi nyata dalam hidup saya? Tuhan yang akan menentukan arah langkahnya. Hati manusia, kita mungkin bisa bermimpi banyak. Tapi coba belajar untuk bawa itu ke Tuhan. Kalau mungkin kita bermimpi, tiba-tiba dapat sesuatu hal yang ajaib. Tuhan, saya tadi malam mimpi tentang ini, dapat ini. Dan biarkan Tuhan yang akan membuka arah langkah untuk kita bisa mengalami mimpi tersebut. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya mimpi yang besar. Gak ada orang yang mimpinya kecil. Pasti semua orang punya mimpi yang sangat besar. Tetapi apakah itu kehendak Tuhan
dalam hidup kita. Kita buka dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dikatakan keadaan kita seperti sedang bermimpi. Kita berkata, Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan negeri ini, Tuhan pulihkan kota kami. Pulihkan dari semua penyakit, dari semua pandemi. Kita selalu berkata dan selalu mendikirkan akan hal itu. Kuncinya adalah ketika kita mengalami setiap mimpi jadi nyata, adalah di saat kita mengalami pemulihan dengan Tuhan. Sion dipulihkan keadaannya dan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kadang kita nggak berharap atau kadang kita nggak pernah bayangin, tetapi tiba-tiba atau ujuk-ujuk Tuhan kasih dengan sangat luar biasa. Pemulihan kita dengan Tuhan itu adalah kunci di mana Tuhan akan membuka pintu mimpi kita akan dinyatakan oleh Tuhan. Mungkin kadang kita berpikir, ya itu bunga tidur Tuhan, tapi kayaknya gak mungkin deh. Karena saya aja masih keadaannya gini-gini aja. Saya pernah share di tempat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap mimpi, setiap harapan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bawa itu di hadapan Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan ini mimpiku, apakah mimpiku ini sama seperti mimpimu akan hidupku? Karena dikatakan tadi di Amsal, kita ini boleh mereka-rekakan, tetapi ujungnya adalah Tuhan sendiri yang menentukan arah langkahnya. Pagi ini ada dua tokoh yang akan kita pelajari, di mana dia bermimpi, lalu mimpi jadi kenyataan. Dan untuk mencapai mimpi tersebut, bukan dengan harga yang murah, tapi harga yang sangat mahal yang harus ditebus. Kita akan sama-sama belajar yang pertama itu dari Yusuf. Kita akan buka dari Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai 11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan ke aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Yusuf mendapatkan mimpi yang besar saat itu. Yusuf memperoleh mimpi yang luar biasa, dua hal yang sangat luar biasa, dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan mungkin tadi yang saya ngomong, kadang kalau kita cerita, itu mah bunga tidur, gak mungkin. Yusuf lebih parah. Dimarahin Yusuf sama saudara-saudara. Masa kamu mau kita nyembah kamu, masa kamu mau kita tunduk sama kamu? Itu yang saudara-saudara katakan. Ayahnya pun juga mengatakan, masakah aku dan ibumu harus sujud menyembah sampai ke tanah? Mimpi yang besar
Yusuf bawa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat ceritanya, endingnya apa? Yusuf berkuasa kan? Dan pada akhirnya saudara-saudara datang menyembah atau mungkin datang kepada Yusuf. Tetapi sebelum mimpi itu dia nikmatin, sebelum mimpi itu dia terima, banyak hal-hal yang Yusuf alami. Dibenci, dibuang, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Harus mengalami beberapa fase. Nih contoh gambarnya. Harus mengalami beberapa fase sebelum Yusuf mengalami yang namanya mimpi jadi nyata. Kita punya mimpi, bawa ke Tuhan. Dan percayalah, itu yang akan kita terima. Tapi tetap ada harga yang harus kita bayar. Yusuf punya mimpi yang besar. Yusuf punya mimpi yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya Tuhan menggenapkan itu dalam hidup Yusuf. Kuncinya adalah apa? Ketika Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Dia memulihkan hatinya dengan saudara-saudaranya. Tuhan kasih kekuasaan dalam hidup Yusuf. Lalu tokoh yang kedua ini yang lagi viral hari-hari ini. Mungkin ini bukan tokoh Alkitab, saudara. Mungkin kita melihat beberapa waktu yang lalu atlet Indonesia mendapatkan medali emas, yaitu Grecia Poli dan Apriani. Tahun 2012, Grecia Poli ini sempat bikin statement, bukan yang ini, yang sebelumnya. Nah, ini tahun 2012, dia bikin tulisan, I wanna be a world champion badminton athlete. I'm making it happen. Ini tindakan iman. Ya, kemarin Tante Guatan kalau buat tindakan iman. Sama seperti kita suruh nulis apa mimpi kita di awal tahun, atau mungkin apa yang sedang kita impikan, kita sering tulis dan kita bawa di hadapan Tuhan. Grecia Poli menulis, itu impiannya, dreamnya apa? Saya mau menjadi juara dunia badminton, bulu tangkis. Dan saya, yang bawahnya, akan membuat itu jadi nyata. Ini tahun 2012. Dia jadi model video klip, ya kan, lalu disuruh bikin tulisan apa yang menjadi mimpinya. Dia tulis itu. Selama 9 tahun, si Grecia ini berjuang, selalu kalah mungkin, belum beruntung, kalah lagi, belum beruntung. Dan tahun ini di nomor ganda putri yang bukan menjadi target utama bangsa kita, karena targetnya adalah ganda putra dan tunggal putra. Yang mungkin tidak dilihat dan tidak ditargetkan, tapi tiba-tiba melejit. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan semua lawan-lawannya. Dan dia mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo tahun ini. Dia punya tindakan iman, saya mau jadi pemenang atau juara dunia, dan aku mau mimpi ini jadi nyata. Dia tulis, dia bawa itu. Dan dia hadapkan ke Tuhan. Dia ini sosok atlet yang cinta Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Ketika dia tahu, dia punya dream big saat itu. Dia punya mimpi yang besar. Grecia ini bawa itu. Tindakan iman. Mau jadi juara dunia. Dan akhirnya apa? 9 tahun mengalami proses. Dan tahun ini kesampaian. Satu-satunya wakil Indonesia yang dapat medali emas ya Grecia Poli sama Apriani ini. Jangan pernah takut saudara untuk kita punya mimpi yang besar. Kalau mungkin kita belum menerima tahun ini, tetap percaya. Setiap apapun yang kita bawa, hadapkan di hadapan Tuhan, itu ditulis. Ya kan? Kita tulis ya, Tuhan ini mimpi saya. Ini harapan saya, ini kerinduan saya. Tuhan baca, malaikat pun baca. Dan gak mungkin mereka lupa, pasti ingat. Kadang kita yang sering lupa. Ketika Tuhan sudah mencatat, maka percayalah Tuhan akan buat itu
jadi nyata dalam hidup kita. Dan Gracia Poli mengerjakan akan hal itu. Dia tulis, dia doakan, dan Tuhan berikan kenyataan dalam hidupnya. Mimpi jadi nyata. So, apa mimpi kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Apa harapan kita? Apa impian kita? Dan hal yang penting adalah apa mimpi Tuhan atas hidup kita. Kemarin beberapa hari yang lalu AL bikin story di Instagramnya, dia ngomong mimpi Tuhan adalah ketika kita bisa mengakhiri pertandingan dengan kuat atau finish strong. Itu akan membuat Tuhan tersenyum atas hidup kita. Bangsa Indonesia senang melihat Gracia Poli dapat medali emas. Tapi ketika kita bisa finish strong, kita bisa memenangkan pertandingan kita, itu akan membuat Tuhan berlipat kali ganda senang dan bangga atas hidup kita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi putus asa, jangan pernah menjadi kecewa. Karena saya percaya Yusuf mengalami hal yang lebih berat dari kita. Tapi Tuhan berikan mimpi jadi nyata dalam hidupnya. Gracia Poli menunggu selama 9 tahun. Latihan tiap hari, kalah lagi. Tapi Tuhan berikan mimpi jadi nyata di Olimpiade tahun ini. Dan hari ini Tuhan inginkan kita, ayo buat Yesus bangga akan hidup kita. Caranya apa? Lakukan kebenaran firman Tuhan, setia sampai akhir. Dan tadi saya katakan finish strong. Itu yang akan membuat Tuhan ketika kita naik di atas surga mungkin wow, bom kamu sudah finish strong. Ayo masuk. Akan sangat indah ketika kita mengalami akan hal itu bersama dengan Tuhan. Itulah yang pengen Tuhan kita kerjakan dalam hidup setiap kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, tetap berharap, tetap percaya. Sebab mimpi kita akan jadi nyata ketika kita hadapkan semua di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hari ini mungkin apa yang kita katakan kita lemah, Tuhan kami lemah, Tuhan akan ubah itu jadi kekuatan. Mungkin kita gak dipandang, Tuhan akan membuat kita mengalami sesuatu hal yang ajaib. Mungkin kita hari-hari ini mengalami hal yang mungkin kita gak bisa dan kita gak mampu. Tapi ketika Tuhan yang berkehendak, tadi dikatakan bahwa Tuhan yang akan menentukan arah langkahnya. Saya percaya kita bisa mengalami akan keajaiban itu. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, tetap percaya akan mimpi-mimpi kita dan kita bawa di hadapan Tuhan. Maka saya percaya setiap mimpimu, mimpi kita semua akan menjadi nyata. Amin. Amin Bapak Saudara, contohnya udah ada. Yusuf, siapa udah ada contohnya. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tadi kita katakan Yesus memegangku dengan tangan kanannya yang akan membawa kita kepada kemenangan. Percaya itu. Kemenangan sudah ada di depan kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Amin. Kemenangan sudah ada di depan mata kita dan mari percaya kita akan mengalami setiap janji dan rencana Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Saudara, mimpi itu punya arti dua. Ya, tadi yang diceritakan Bom ini ada mimpi itu punya arti dua. Satu, memang kamu mimpi pada saat tidur. Dan pada saat kamu mimpi pada waktu tidur, itu ada yang dinamakan mimpi karena bunga tidur. Karena kamu hari ini ngalami apa, tiba-tiba malamnya ngimpi. Kamu ketakutan apa, tiba-tiba kamu ngimpi. Itu ngimpi yang gak ada artinya, ya, gak ada maknanya. Itu bunga tidur. Tapi mimpinya Yusuf itu mimpi yang punya arti. Yang seperti dikatakan itu seperti nubuatan yang Tuhan berikan untuk apa yang bakal terjadi. Nah, yang kedua tentang grace ini tadi, itu mimpi adalah sesuatu kayak visinya kita, kepengenannya kita, kerinduannya kita.
Kalau mimpi yang dinamakan seperti Yusuf itu bukan punya kerinduan. Yusuf gak punya kerinduan apa-apa untuk jadi besar. Dia gak punya kepengenan akhirnya jadi penguasa di Mesir. Gak punya pikiran seperti itu. Tapi kalau mimpi yang diartikan, yang punya dua arti tadi, diartikan oleh Grace tadi adalah kerinduannya untuk bisa mencapai visi itu. Ya, dikatakan tadi kan visinya adalah aku pengen jadi seorang champion. Nah, itu kepengennya. Nah, lalu dibawalah itu kepada Tuhan. Tapi pada saat dia mendoakan itu kerinduannya sampai ditulis dan sebagainya, itu tidak hanya sampai di situ. Dia harus berusaha untuk mencapai akan hal itu, mencapai puncak destiny yang dinamakan ya. Jadi dia latihan, dia lakukan bagiannya ya. Bukannya enak-enak saja tapi dia begitu latihan, melatih tubuhnya dan sebagainya yang dikatakan sampai 9 tahun tadi ya. Jadi sebetulnya yang namanya mimpi itu ada dua ya, punya arti yang diartikan bisa mengartikan dua. Jadi kalau tadi dikatakan Bom, boleh nggak punya mimpi? Ya sepertinya kita nyanyian kan, ku punya mimpi untuk bangsa ini. Nah itu apa maksudnya? Ini bukan mimpi kamu tidur mimpi, tapi punya sesuatu cita-cita, punya suatu kerinduan ya, untuk terjadi sesuatu di bangsa ini. Nah, boleh nggak punya mimpi? Ya boleh. Ya. Karena ada pepatah mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya berarti punya kerinduan. Cuman satu hal yang saya ingin ingatkan, kalau punya mimpi jangan yang tidak pas di hati Tuhan. Misalnya gini, aku punya kerinduan, punya visi misalnya menguasai seluruh kekayaan, seluruh rumah-rumah di Cirebon misalnya. Nah itu apakah itu yang Tuhan mau ya? Tapi kalau kerinduan kita adalah berdoa buat negara Indonesia ini supaya lepas pandemi, yaitu kerinduan kita. Nah, apakah nanti diizinkan Tuhan atau tidak? Itu kerinduan, ya, kerinduan, cita-cita kita lepas dari pandemi. Ya. Nah, lalu misalnya begini, boleh enggak misalnya kita berdoa, Tuhan lepaskan aku dari hutang, boleh enggak? Boleh aja, tapi bukan berarti kalau kita berdoa begitu, terus kita enggak usaha. Salah satu yang doa saya pada saat itu, kerinduan saya, cita-cita saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan sebentar lagi saya itu mau pensiun, saya bilang. Kalau saya pensiun itu kan berarti saya sudah tidak kerja. Nah, pada saat itu saya itu masih punya utang di bank 1,5, 1.500.000.000. Karena pada saat itu ada usaha lah, saya pengen punya usaha, jadi akhirnya pertama kali utang bank sekian, tambah lagi modalnya, sampai 1,5 M, saudara. Lah saya bilang, Tuhan selama saya masih kerja, saya masih bisa bayar utang. Saya masih bisa bayar bunganya, saya masih bisa nyicil. Tapi sekarang saya itu nanti sebentar lagi saya sudah pensiun. Udah gak bisa diperpanjang lagi, saya jadi notaris. Saya penghasilannya kan gak ada, saya bilang. Jadi saya punya kerinduan, punya mimpi, punya cita-cita, Tuhan lepaskan aku dari hutang. Lepaskan aku dari hutang. Saat saya pensiun, saya tidak mau punya utang di bank.
Dan tidak mau utang kepada siapapun juga. Saya memang tidak pernah utang sama siapapun juga. Saya hanya ada utang di bank. Nah, itu menjadi doa saya. Tapi bukan berarti terus saya enak-enakan, enggak. Saya minta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan untuk supaya mimpi saya ini jadi kenyataan. Jadi saya usaha dengan benar, saya minta sama Tuhan supaya apa yang saya usahakan itu bisa mendatangkan berkat. Atau caranya gimana, saya bilang Tuhan kau punya 1001 cara buat nolong saya sampai saya itu bisa lepas dari utang. Nah, terus suatu saat saya nggak tahu itu tahun berapa ya, yang kita pernah bikin acara tentang pembebasan utang ya. Itu di sini pernah ada acara pembebasan utang yang ada benderanya tuh waktu itu ya. Nah saya bilang saya angkat bendera itu. Saya katakan Tuhan engkau waktu itu memberikan suatu tema di tempat ini tentang pembebasan utang. Jadi saya percaya Tuhan engkau akan membebaskan saya daripada utang. Saya ucapkan dengan deklarasi, saya lakukan bagian saya untuk bekerja dan saya lakukan semuanya itu bagian saya. Sisanya bagian Tuhan karena saya tidak bisa mikir bagaimana cara saya harus membayar utang saya yang begitu banyak. Saya juga heran, Tuhan punya 1001 jalan buat menolong. Yang penting akhirnya kira-kira 2 bulan sebelum saya pensiun, itu saya lunas utang. Jadi saya bilang, Tuhan kok luar biasa ya, bisa lunas utang. Dan sejak saat itu sampai sekarang saya tidak punya utang. Ya. Saya bersyukur untuk semuanya ini. Jadi kita tahu bahwa mimpi yang dikatakan mimpi itu suatu angan-angan cita-cita, kerinduan. Itu boleh nggak boleh? Boleh. Ya. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Gracia tadi dan seperti yang saya alami. Jadi ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang Tuhan akan lakukan. Nah, jika semuanya itu sinkron sama Tuhan, itu pasti Tuhan dengarkan. Ya. Karena saya bilang sama Tuhan pada saat itu, Tuhan kan gak lucu ya, saya udah pensiun, terus sayanya masih utang kan gak lucu gitu loh. Terus secara manusianya saya bayarnya pakai apa gitu ya. Kecuali saya harus jual aset ya. Atau gimana lah caranya saya nggak ngerti. Saya cuma ngomong gitu, itu di luar jangkauan saya Tuhan, tapi engkau melebihi dari segala sesuatunya. Nah, itu yang didoakan dan didoakan. Sebab buat Tuhan apalagi zaman sekarang ini itu agak sangat sulit sekali. Tapi satu perkara kita tahu, Tuhan tidak pernah membuat kesulitan buat saudara dan saya. Dan buat Tuhan untuk menolong saudara dan saya itu tidak sulit. Seperti membalikkan tangan. Kalau Tuhan mau bisa saja, apapun bisa. Apapun bisa. Tuhan bisa nurunkan emas, bisa. Tuhan bisa memberikan segala sesuatu, bisa kalau Tuhan mau sih bisa. Seperti Pak Ishak ngomong, Tuhan aku ini punya masalah utang nggak tahu apa waktu itu ada persoalan. Tuhan kalau di sana itu kan di sana kan lantainya jadi emas, jalanannya emas, kerikilnya emas, tendang baik kerikil sedikit sih Tuhan, gelundungkan ke saya. Buat Tuhan bisa menolong, bisa. Kalau Tuhan mau bisa. Jadi satu perkara kita tahu. Kalau Tuhan mau, apapun yang menjadi kerinduan kita pasti terjadi. Jadi kerinduan kita saat ini adalah Tuhan lakukan yang terbaik buat saya. Ini kerinduan saya. Nah, seperti yang terjadi tadi malam. Saya tadi malam itu tidur sama anak-anak. Pokoknya kalau Jumat sama Sabtu malam jatah tidur sama oma. Tidur mau tidur si anak-anak ngomong gini, Oma sekarang
kita itu tidak bisa pergi kemana-mana. Gitu ya. Mall tutup, tempat mainan tutup, PlayStation tutup. Dia bilang gitu. Semua tutup, gak bisa beli, gak bisa pergi-pergi. Kapan ya? Saya bilang ya gak tahu kapan. Kalau doa boleh enggak Oma? Doanya gimana? Doa supaya mall buka, ya boleh saja saya bilang. Jadi waktu kita doa, ya anak-anak doanya begitu. Tuhan lepaskan corona, ya, supaya kita itu bisa ke mall lagi. Nah, ini doa anak kecil, ya. Tapi kalau kita yang doa Tuhannya ketawa, kamu tuh apa-apaan sih, gitu ya. Tapi karena ini doa anak kecil kan kerinduannya jalan-jalan, mall buka, Disneyland buka. Dia bilang, Oma, dulu tuh ya kalau kita liburan katanya kalau habis terima rapot kan kita suka keluar negeri ya Oma. Iya. Sekarang gak bisa. Ya iya memang kaki corona gitu. Boleh enggak kita berdoa untuk kita bisa pergi keluar negeri lagi? Oh ya boleh. Ya itu kerinduan anak kecil. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku keluar negeri, boleh enggak? Doa begitu, ya silahkan aja kalau kamu kepengen mendoakan kayak begitu ya. Tapi dikabulkan Tuhan atau tidak itu kan haknya Tuhan. Tuhan itu kalau seseorang minta doa, minta sesuatu itu sesuai sama level iman kita. Enggak bisa kita sesuai dengan iman orang lain atau bagaimana ya. Jadi pribadi demi pribadi. Kalau kamu yang masih kecil seperti anak kecil ini, yang diinginkan adalah kepengennya dia. Kalau kepengennya adalah coronanya hilang, dia bisa ke mall. Coronanya hilang, bisa pergi ke luar negeri. Dia tidak memikirkan ke luar negeri itu pakai duit. Dia nggak mikirin perkara uang. Tapi mikirkannya dia seneng. Tapi di hadapan Tuhan seperti saya saja, waktu cucu-cucu ngomong begitu, saya oh ya boleh aja saya bilang. Saya nggak ngomong, kamu tahu nggak zamannya sekarang ini kalau keluar negeri pakai duit, dia nggak ngerti, gitu. Ya dia tahu pakai duit karena dia pikir omanya kaya pasti bisa, pikirnya gitu. Dia tidak memikirkan yang lebih dari itu, tapi yang dipikirkan adalah kesukaannya. Nah, karena masih anak-anak, jadi kita harus meminta sesuatu dari Tuhan yang pas di hati kita sesuai dengan kedewasaan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita doa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh selama 1 jam menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mengatakan di hadapan-Mu bahwa kami mau mengikut Engkau sampai garis akhir. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu ya Tuhan. Buat kami ini benar-benar mengerti akan keadaan hidup kami. Kami tahu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya mimpi. Kami percaya Tuhan, kami punya mimpi untuk bangsa ini. Kami punya mimpi Tuhan untuk pribadi kami. Kami punya mimpi Tuhan untuk segala sesuatu yang bakal terjadi di kelak kemudian hari dalam hidup kami. Tidak ada satupun kami yang tidak punya mimpi. Kami mau mempersembahkan akan mimpi kami. Kami mau mempersembahkan cita-cita kami Tuhan, kerinduan kami. Tapi kami akan akhiri dengan perkataan, biarlah kehendak-Mu jadi atas apa yang kami rindukan. Engkau potong semua kerinduan kami yang tidak pas di hati-Mu. Engkau potong semua kerinduan kami Tuhan yang akan membawa kami jatuh. Engkau potong kerinduan kami ya Tuhan yang membuat kami akhirnya jauh daripada-Mu. Karena semuanya ujungnya kami ingin mencapai destiny kami. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa dan mempunyai
mimpi buat bangsa kami Tuhan. Biarlah Kau lepaskan bangsa kami ini dari virus corona ini. Dari semua yang saat ini sedang melanda akan bangsa dan seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, lepaskan bangsa kami dari keterpurukan. Lepaskan Tuhan bangsa kami daripada kehancuran. Kami sangat merindukan Bapa. Engkau bangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Engkau bangkitkan kembali Tuhan transportasi. Engkau bangkitkan kembali Tuhan akan semua hasil-hasil yang ada di Indonesia. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Sekalipun dalam keadaan pandemi, kalau kami melihat akan hasil daripada tuaian, hasil daripada hasil bumi Indonesia, kami bersyukur Tuhan, kami tidak pernah kekurangan buah-buahan, kami tidak pernah kekurangan sayur-sayuran. Kami tahu tanah Indonesia yang sangat subur. Kami bersyukur untuk semua dan semuanya ini Bapak. Peliharakan bangsa kami dan peliharakan Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah dalam negara kami ini. Biarlah mereka boleh mengerti akan apa yang harus dilakukan, mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bangsa dan negara kami terlepas daripada semua keterpurukan ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta di dalam namamu Tuhan, Engkau sendiri akan memegang kendali atas bangsa kami. Engkau memegang kendali atas cuaca Tuhan. Engkau memegang kendali akan segala sesuatu. Kau berikan kekuatan kesehatan buat bangsa kami untuk menanggulangi akan COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami minta di dalam namamu. Kami punya mimpi untuk mengalami kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kami berdoa bagi yang masih di rumah sakit Tuhan, yang berseru kepadamu, yang keluarganya berseru kepadamu. Kami doakan Tuhan, Kau datang dan Kau sembuhkan akan mereka. Kami minta di dalam namamu Tuhan, yang mengalami keterpurukan dalam keadaan usaha dan pekerjaan. Kami berdoa saat ini, Engkau yang akan memulihkan kembali sehingga semuanya pulih kembali Tuhan. Kami sangat percaya Engkau akan lakukan ini demi karena kasih setiamu buat kami dan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin perjalanan hidup kami. Engkau yang memimpin masa depan kami. Karena hanya Engkaulah yang bisa menentukan masa depan kami. Masa depan kami tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi, tapi masa depan kami ditentukan oleh Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pada akhir daripada minggu ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripadamu turun atas hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kami butuh pengurapan, penyertaan yang daripadamu dalam hidup kami. Biarlah mata kami adalah mata yang selalu tertuju kepadamu. Telinga kami Tuhan, biarlah telinga kami peka untuk mendengar akan suaramu, apa yang harus kami lakukan. Bibir mulut kami Tuhan, biarlah bibir mulut kami adalah bibir mulut yang benar-benar mengucapkan apa yang Engkau mau. Hati kami biarlah merupakan hati yang melekat kepadamu. Semua keraguan-raguan kami, kebodohan kami, kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati pekerjaan kami hari ini. Penyertaan-Mu di dalam kami bekerja hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami bisa melakukan segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Ini kaki kami Tuhan,
Biarlah kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau. Sampai selesai hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Semua pekerjaan kami hari ini kami persembahkan kepadamu. Lakukan Tuhan. Berdaulatlah atas pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.